Oke, jadi halo semuanya, nama saya Rian Doko dengan NIM 240402058. Jadi hari ini adalah salah satu tugas ya, bikin rangkaian simulasi di LiveWire. Nanti kita langsung mulai saja ya. Jadi apa yang kita akan lakukan hari ini? Kita melakukan simulasi rangkaian sebanyak kurang lebih 7 beban atau lebih, dan pengukuran arus total dan dengan tegangan total semua. Oke, jadi yang pertama kita taruh dulu seperti biasa. Kita mulai dengan sumber tegangan. Sumber tegangan kita taruh di ujung, satu ujungnya. Oke, kemudian kita kita tetapkan dulu lah pasti installnya. Lalu kita oke, ini udah seri dan 2-3 orang ini berbentuk paralel. Ini yang dengan kita pilih ke garis satu. Oke, lalu hidupkan ke antara R7 R8. Oke, kita udah kan kurang lebih ini untuk rangkaian resistor kita. Oke, ini salah satu bentukannya. Banyak kita masuk ini kasih yang kita geser. Nah, kita pakai potensiometer saja. Terus ada kita bikin resistor satu lagi di sekitaran sini. Ya, ini udah. Sisanya kita bikin iki. Aduh, ini kita bikin apa ya? Kita sambungkan ke sumber tegangannya semua. Jadi nanti kita atur nilai resistornya semua. Ini untuk sumber tegangannya karena lumayan besar, jadi kita harus
pasangkan sekarang 15 volt. Oke, bentar. Oke, udah terhubungi semua. Ya, mungkin galerinya kenapa ya, tapi tadi saya mau gitu ya. Oke, atau dulu nilainya kita taruh sebesar 120, dan kita taruh 1,5 kilo ohm. Ini biarkan 1,8, ini biarkan 1 aja kilo ohm. Kita taruh ini ke 470 dan ke 580. Yang terakhir kita taruh di 5,8, ini ada ini ke 2,2 kilo. Oke, kita coba jalankan ini 15%. Harusnya dimaksudkan naikkan ke 60 volt coba. Ambil ke 30 volt. Mungkin terlalu besar itu. Ini harus cukup mau 5 ohm, 1,8 ohm, ini 2,2. Ini para sisi. Oh, ini harus dulu. Ini maaf kemudian kita dengan sampai ke kilo ohm aja deh. Ini kita taruh ke 38 ohm aja. Kita coba jalankan. Lumayan sih. Ini kita taruh 130 di sana. Baru kita pasangkan mesin komponennya, ampermeter sama voltmeter. Ini untuk ampermeternya ini voltmeter dulu ya. Kita pasang seperti ini. Untuk rangkaian yang paralel ini kita cuma perlu pasang 1 voltmeter secara paralel terhadap seluruh bebannya, karena salah satu prinsip rangkaian adalah tegangan itu pada seluruh rangkaian beban di paralel adalah sama. Jadi sebenarnya di R2 1,5 ini tentunya mungkin tegangannya sekitaran 10 volt gitu, contohnya 10 volt, maka di R2, R3 dan R4 ini totalnya adalah 10 volt, semuanya mendapatkan tegangan sebesar 10 volt. Baru kita pasang ampermeter. Termasuk ini ya, di sini kita pasangkan 1 ampermeter di R1. Kita pasang voltmeter juga di R7 sama ini. Karena punya rangkaian sama, kita bisa juga seperti ini. Kita bikin dulu ampermeternya. Ampermeter selesai. Kita pasang ampermeter lagi. Oke, ini ampermeternya udah seperti ini.
Nah, semoga hasilnya akan mulus, karena arus itu mengalir dari kiri ke kanan, jadi positif di sebelah kiri, karena itu adalah arah di mana ada tekanan. Oke, jadi sebenarnya kita anggap ini semua sebagai rangkaian seri, maka kita tidak perlu menggunakan ampere meter ini lagi. Ini bisa kita hapus, karena rangkaian ekuivalen ini nanti akan jadi seri, berarti kita cuma perlu menempatkan ampere meter di salah satu ujungnya saja. Jadi kalau ini pun boleh kita tempatkan ke sini kalau mau. Jadi kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi kita tidak perlu menempatkan ampere meter di R8. Baru kita tempatkan voltmeter. Voltmeternya misalnya kayak gini. Ya. Untuk ini pakai dulu, dan misalnya kita bisa geser aja agak bawah. Oke, dan kita rantai, nanti kita akan dapat hasilnya sesaat. Ini semua udah oke. Sekarang ini ada satu salah posisi, karena arus mengalir dari kiri ke kanan. Jadi nanti kalau misalnya kebalik pemasangannya itu, dan itu tidak apa-apa, kecuali ampere meter ini adalah ampere meter analog yang harus kita hindari. Oke, baru kita save dan kita mulai. Oke, jadi hasilnya kita dapatkan dengan sebesar ini rangkaiannya. Kita coba untuk hitungnya. Nah, kurang lebih arus di seluruh rangkaian mengalir ini adalah 61,66 mikroampere. Nah, mikroampere semuanya ini juga mikroampere di sini. Nah, kemudian terbagi dengan hukum Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff ini, sehingga di ketiga rangkaian ini, di rangkaian paralel ini, harusnya ini nanti akan menambahkan hasilnya sama seperti 61,66 mikroampere. Kemudian balik lagi hubung arus Kirchhoff, terbagi lagi hubung arus Kirchhoff di 34,06 mikroampere dengan 274 ampere. Oke, jadi ada salah satu komponen yang tidak mendapatkan nilai tegangan. Ini adalah karena tegangannya ketika sampai di R8 dan R5 ini sudah terlalu kecil, sehingga dengan nilai resistor yang sangat besar ini, nilai tegangannya tidak dapat terukur yang melewati ini. Nilainya sudah sangat kecil. Dalam live wire ini penaksirannya adalah 2 angka di belakang koma, jadi ketika hitungannya sudah di 0,000 sekian, live wire tidak akan menampilkan itu lagi, jadi akan dianggap sebagai 0. Kita bisa memperbaiki ini, kita turunkan aja. Jadi 38 miliohm, masih bisa mikro-ohm. Ya, ini kita hapus saja karena baterainya tidak bisa diperbaiki. Oke, jadi seperti inilah kira-kira. Berarti tadi itu ada kesalahan di mana mungkin resistornya tidak menyentuh terminal, jadi harus diperbaiki, tapi begitu. Oke, ini nah, ini hasil, ini yang tadi saya bilang hasilnya itu. Ini tadi bisa diperbaiki dengan membalikkan terminal voltmeternya. Ini mendapatkan sebanyak 36,81 volt, di sini 16,03 volt. Oke, jadi kenapa kita bisa menggunakan hukum ohm untuk mengetahui
tegangan di sini, kenapa hasilnya sangat kecil? Karena resistansi di sini sangat kecil sehingga arus itu lebih mudah untuk melewati bebannya. Jadi sehingga tidak perlu tegangan yang sangat tinggi. Berbeda dengan kasus di R7 dan R6 ini yang memiliki nilai 470 ohm dan 580 ohm. Karena nilainya sangat tinggi, agar arusnya dapat mengalir dengan lancar, diperlukan tegangan yang sangat tinggi untuk agar bukan sangat tinggi tapi tegangan yang lumayan tinggi, relatif tinggi daripada ini, agar arusnya dapat melewati kedua resistansi ini. Dan kemudian kita lihat ke sini, karena juga resistansi ini nilainya sangat kecil, jadi tidak memerlukan tegangan yang sangat tinggi agar arusnya dapat lewat. Kita harus ingat juga bahwa arus ini angkanya adalah di skala mikro, sehingga tidak jarang kita akan menemukan nilai tegangan sebanyak milivolt. Oke, jadi mungkin sekian video saja. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.